dari Polda Karabinian itu. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media. Dan peranan masing-masing sedang didalami. Karena kan ini ada juga proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Denpom ya terhadap dua tersangka lain bukan tersangka ya, jadi lainnya ya ada dua orang lainnya ini sedang didalami proses penyelidikan ya oleh Denpom, satu Komandan Siantar, kemudian satu orang lain sedang didalami keterangan oleh Polres Asahan. Nanti dari situ kan kita akan bisa lihat bagaimana peranan masing-masing dari keempat pelaku ini dan apakah ada kaitan dengan pelaku yang lain. Termasuk Bapak tanyakan tadi dari mana asalnya, sedang kami dalami. Ya hari ini kami menyampaikan bahwa ini ada satu proses peristiwa ya penangkapan ataupun penindakan yang dilakukan oleh tim gabungan berkaitan dengan 1.180 kg susu tenggiling ini sangat besar. Itu satu proses penangkapan. Ya kan dalam proses sebelumnya kami juga melakukan penindakan ini proses 1 tahun Pak. Tapi ini satu kasus. Ya. Dan kasus-kasus ini sebenarnya kami bisa menangani ada kaitannya Pak dan Indonesia ini sedang kami dalami nanti. Kenapa kami melakukan penangkapan ini, ada informasi dari mana dan sebagainya yang tidak bisa saya sampaikan kepada Bapak semua dengan proses pendalaman oleh tim penyidikan. Nah, terima kasih. Dan uang. Karena penyidik ya, dari sipil PPS dari KHK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang ya, berdasarkan undang-undang nomor 10 ya tahun 2008 ya, saya cek lagi ya. Jadi kita punya kewenangan itu. Jadi kami akan lakukan penyidikan tindak pidana uang ini penting dilakukan karena saya sampaikan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini sering juga menyebabkan proses transformasi. Mereka mendapatkan uang dari kejahatan ini dan melakukan tindak kejahatan lain. Kejahatan ini sangat terkait ada interaksi untuk kedua oknum yaitu saudara MYH dan RS ini sedang didalami oleh Denpom satu Komandan Siantar, kemudian saudara HS dan juga dalam pendalaman penanganan Polres Asahan. Nanti kita lihat perkembangan. Kami sudah berkoordinasi dengan mereka. Ya. Kemudian kami juga sudah menyitakan barang bukti ya kurang lebih 322 kg tenggiling dan 1 unit mobil dan 1 unit telepon genggam. Sekarang sedang diamankan oleh para penyidik. Sedangkan 2 oknum lainnya yaitu 2 oknum MYH dan RS dan barang bukti 858 kg tenggiling dalam penyelidikan Badan POM 1 Komandan Siantar. Jadi 800 di sini ada 322 dan juga ada barang bukti 828 kg. Saat ini sebentar kita pinjam ya untuk proses konferensi ini. Sedangkan oknum 1 HS dalam penanganan Polres Asahan. Bapak Ibu kami hormati ya teman-teman media, saya disampaikan bahwa tindakan tegas kami lakukan terhadap para pelaku kejahatan ini karena dampaknya sangat luas ya, berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan juga akan mengganggu kehidupan masyarakat ya. Kalau seandainya kita kehilangan ya satwa tenggiling maupun satwa-satwa yang dilindungi lain, dan sudah perintahkan ya kepada Pak Rudi dan juga kepada dalam hal ini KHK dan KHK Pomdam 1 Bukit Barisan dan juga Polda Sumatera Utara. Di mana dalam operasi penindakan yang kita lakukan, tim ya berhasil ya mengamankan 4 orang pelaku berkaitan dengan perdagangan
ilegal dari sisi tergiling, yaitu pertama adalah AS, warga sipil, dan 3 orang diduga oknum aparat, yaitu MYH, RS, dan AHS. Proses penangkapan ini dilakukan di 2 lokasi, ya, di mana tim gabungan menemukan barang bukti totalnya di lokasi ini adalah 1.180 kg. Ya, di mana lokasi pertama di loket bus PT Rapi Jati satu operasi. Jadi sekali lagi sampaikan, ini merupakan tangkapan terbesar berkaitan dengan perdagangan ilegal sisi tergiling, hampir 1,2 ton atau 1.180 kg. Temuan ini, ya, ini sangat penting. Pertama kami sampaikan bahwa tergiling ini merupakan satwa yang dilindungi yang punya peranan sangat penting bagi ekosistem kita. Karena tergiling ini, ya, berfungsi. Jadi sekali lagi teman-teman, ini perlu disampaikan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan konsistensi kami dalam penegakan hukum. Jika kehutanan ini sangat tinggi, komitmen kami sangat tinggi. Selama beberapa tahun ini kami telah melakukan operasi penindakan sebanyak 2.215 operasi, dan khusus berkaitan dengan tumbuh dan satwa dilindungi ini kurang lebih 529. Yang lainnya ada kasus illegal logging, ya, penambahan kawasan hutan, kebakaran hutan, kemudian perdagangan ilegal limbah, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Ya, ini teman-teman yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan kami mengharapkan juga di ke depan teman-teman bisa memonitor, memantau progres dari penanganan kejahatan ini, agar kita bisa memberantas jaringan kejahatan berkaitan tumbuhan dan satwa dilindungi, dalam hal ini juga termasuk tergiling, ya, yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional crime atau kejahatan lintas negara. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Beliau dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga hadir juga di sini Direktur Skripsus Polisian Utara dan juga Kadif Tipiter Bapak Mulyadi. Terima Mulyadi. Dan juga hadir di sini telah menerima surat pemberitahuan penyidikan yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Gakum terhadap tersangka AS yang telah disampaikan pada tanggal 19 November dan sudah kami tetapkan menunjuk untuk ada jaksa peneliti, dan kami menunggu sesuai dengan ketentuan pasal 137A dan 138 untuk menunggu proses penyidikan lebih lanjut sampai sejauh mana penanganan perkara itu tentunya dalam waktu dekat, dan harapan kami berkas sudah kami akan terima. Saya kira demikian Pak Dirjen. Selaku Perwas PBNS yang melakukan perbantuan baik dia teknis dan taktis akan selalu mendukung PBNS dari Gakum dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang TSL maupun kehutanan atau lingkungan hidup. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih. Saya ingin berkaitan dengan ancaman hukuman, Pak, ya. Jadi kita kan mempunyai undang-undang perubahan undang-undang. Itu kan kita gunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ya, ini berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Kemudian tahun ini, kemudian ya, kita mempunyai revisi dari Undang-Undang Nomor 5 tadi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2024. Ya. Jadi ini ada satu perubahan, harapan ada efek jerah berkaitan dengan proses ini. Ya. Kemudian teman-teman semua yang saya sampaikan bahwa berkaitan dengan proses penanganan ancaman hukuman terhadap oknum lainnya ini kan sedang didalam sekali ini. Kemudian untuk berapa kali sudah proses dilakukan, sedang pendalaman bagi kami. Karena kan kami akan mengecek semuanya gitu loh. Kan tidak hanya melalui penetapan tersangka, tapi juga punya bukti lain yang belum kami bisa sampaikan hari ini, saat ini. Nanti ada progres penanganan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Masukan saat ini juga tadi Pak Pak Kajati, Pak Kanit. Jadi kan kami tangani sekarang. Itu karena ini ada beberapa barang bukti juga menjadi kewenangan ya dari dan POM ya, kami akan koordinasi dengan mereka. Itu kami sampaikan.
Jadi ini tunggu putusan pengadilan. Dimusnahkan dengan jumlah yang sama ya Pak? Oh, iya, kan putusan pengadilan. Ini kan semuanya kan bawa ke pengadilan ini. Jadi pengadilan tentu akan ada proses, nanti akan dilakukan proses persidangan. Dalam hal ini sebagai pemilik perkara kan adalah kejaksaan bawa kasus ke pengadilan, kemudian pengadilan akan memutuskan, kejaksaan menuntut putusan. Kita lihat putusan itu, ya. Tapi biasa pada umumnya putusan seperti ini dimusnahkan, dirampas negara dan dimusnahkan. Kan tidak boleh dalam. Tapi gini Pak, ya oke. Karena kan kami sudah mendalami kan semuanya kan sering didalamin kan. Ada kan beberapa pihak yang terlibat. Kan kita harus lihat sambungkan satu dengan yang lainnya Pak. Kan tidak bisa hanya satu pengakuan satu ini. Alat bukti kan tidak hanya pengakuan ya, tapi juga ada alat-alat bukti lain yang akan didalami Pak. Pada percakapan. Ya, ini bermacam-macam Pak. Ini kan menggunakan obat-obatan dan sebagainya. Jadi waktu search internet lah yang lainnya apa? Ya, ya, ini ada beberapa pelaku dari Asia lah, negara Vietnam dan sebagainya. Ya, kita dalam hal ini kita nggak tahu yang ini, karena kami sedang proses pendalaman ya. Ya. Ya, macam-macam jelas. Nggak tahu ya. Karena sudah lihat akarnya kecil Bapak. Dan ke depannya ya, biar kamu ya. Yang lain ada banyak. Yang lain juga ada juga banyak. Banyak ya. Ya, sekali lagi apa? Ya Bapak cek Pak, saya nggak pernah ngomong itu. Karena saya bukan di otoritas. Di 50,6 juta rupiah. Jadi kalau 5.900 ekor tergiling ini dibunuh, maka kerugian lingkungan itu mencapai 268,5 miliar rupiah. Ini kejahatan sangat serius ya, karena tergiling itu kan satwa yang dilindungi dan jadi perhatian dunia. Dan ini merupakan dugaan kami terlibatnya jaringan transnational crime ya, karena ini kemungkinan besar akan dikirim ke luar negeri. Ini sedang kami dalami bersama-sama dengan aparat hukum lainnya. Jadi terima kasih teman-teman media, mohon dukungannya semua. Terima kasih. Penelusuran daging hasilnya Pak? Kami belum. Kami kan sekarang ini kan yang kita lakukan sekarang ini kan bukan dagingnya, ini adalah sisiknya. Kami belum tahu daging kemana ini. Ya, belum dapat digunakan, belum mendapatkan. Yang kasus yang dulu kan ini ada dalam frozen cold storage. Yang dulu tahun 2015 lupa. Ya, sekarang ini sisiknya Pak. Ya, sisik tentu value-nya lebih mahal daripada dagingnya. Dan mereka membawa itu. Ini baru dari mitra mana Pak? Ini kan silakan dipelami Pak. Jadi, ini hanya berasal dari Sumatera atau ada berasal dari Kalimantan atau